Halo guys, selamat berjumpa kembali guys. Kali ini guys kami akan membahas tentang tanaman tutorial tanaman ganyong. Apa itu tanaman itu guys? Ikuti videonya guys, jangan di skip. Dan yang baru datang jangan lupa di like, comment, and subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tanaman ganyong adalah sejenis tumbuhan penghasil umbi yang cukup populer, namun kelestariannya semakin terancam karena tidak banyak orang yang menanam dan mengonsumsinya. Umbi ganyong ini mengandung pati, meskipun tidak sebanyak umbi jalar. Tanaman ganyong ini guys berasal dari Amerika Selatan loh guys, di Sulawesi Barat, di daerah Mamuju guys, dan Mamasa diberi nama bombang. Tanaman ini bisa ditanam di lahan daratan yang kurang air, baik di daratan rendah maupun daratan tinggi guys. Di daerah Sulawesi Barat guys memiliki potensi umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat yang dapat dijadikan guys sebagai pengganti beras guys. Yaitu guys salah satunya adalah tanaman ganyong yang sudah lama dilupakan oleh masyarakat guys. Saat ini melakukan eksplorasi pengelolaan sumber daya genetik. Tanaman ganyong ini guys masih banyak ditemukan di halaman-halaman rumah penduduk. Namun guys hanya dijadikan sebagai tanaman hias ataupun di kebun sebagai tumbuhan liar guys. Umbi ganyong ini guys dapat dikonsumsi dengan cara direbus hingga matang. Biasanya umbi tanaman ini guys dimakan sebagai camilan atau mengganti makanan pokok karena cukup mengandung karbohidrat dan mengenyangkan guys. Teknik dari budidaya tanaman ini guys yaitu dapat dibiarkan dengan cara vegetatif melalui pemotongan umbi yang berukuran sedang. Rata-rata mata tunasnya 2 pemotongan guys. Umbinya lebih disukai untuk menjaga kemurnian genetik. Penyebutan tanaman ganyong ini di tiap daerah berbeda-beda guys. Kalau di Batak namanya hospe, lain lagi di Sunda guys namanya CB atau tasbe atau ganyol luwung. Ciri-ciri tanaman ganyong adalah merupakan tanaman berumbi tahunan, herbal tegak, batang berdaging, muncul dari rimpang, berwarna ungu, daunnya tersusun spiral dengan pelepah besar terbuka, kadang-kadang bertangkai daun pendek. Helaian daunnya memudar, telur sempit sampai menjorong sempit. Perbuahannya di ujung berupa tandan, kelompoknya membuta telur, mahkotanya meminta, berwarna merah pucat sampai kekuningan. Buahnya kapsul, membulat telur, merekah, bagian luar dari dengan duri-duri lunak. Bijinya banyak, membulat, halus dan keras, kehitaman sampai merah tua. Rimpangnya bercabang, dapat mencapai antara 60 cm dengan buku-buku yang berdaging, menyerupai umbi, tertutup dengan sisi dak. Tanaman umbi ganyong ini dapat dilakukan pemanenan sekitar 4-8 bulan setelah tanam. Caranya yaitu dicabut atau digali. Ciri-ciri umbi yang matang adalah apabila dipotong segitiga, bagian terluar dari umbi ganyong ini berubah menjadi ungu. Setelah pemanenan, umbi ganyong yang segar ini yang baru dipanen harus segera ditangani secara hati-hati. Bila akan dikonsumsi, harus dilakukan segera setelah panen. Bila dibiarkan lebih dari 10 bulan, umbi ganyong ini akan menjadi keras dan kurang dapat dikonsumsi. Bagian dari tanaman ganyong yang bisa dimanfaatkan adalah rimpang dan bijinya guys. Rimpangnya ini guys mengandung fenol, terpen, coumarin, pati, glukosa, lemak, alkaloid, getah, dan daunnya guys mengandung tanin dan sulfur. Tanaman ganyong ini guys, patinya ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuat berbagai bentuk macam makanan dan juga sebagai lem ataupun pati.
pada pencucian. Kamu tahu guys, tanaman ganyong ini guys menghasilkan rimpang yang sangat enak dimakan, baik secara segar ataupun dikonsumsi sesudah dimasak ataupun dikukus guys. Kamu tahu guys, kalau di Vietnam ini guys, jenis tanaman ini digunakan untuk bahan pembuat mie guys. Tunas mudanya guys dapat dimakan sebagai sayuran hijau. Daunnya dapat digunakan sebagai bahan pembungkus dan piring guys. Daun dari tanaman rimpang ini guys, bagi Anda yang punya ternak lembu, bisa digunakan loh guys sebagai makanan lembu. Tanaman ganyong ini guys juga sering ditemukan sebagai hiasan di kebun karena bunganya guys yang bagus sekali guys, dan daunnya yang beraneka warna. Bijinya guys yang hitam dan berkulit keras digunakan untuk membuat tasbih. Tanaman ganyong ini guys bisa untuk pengobatan juga loh guys, yaitu untuk diare, kepala pusing, dan hepatitis. Caranya mudah sekali guys. Tumbuk biji halusnya, kemudian digunakan sebagai obat balur untuk menyembuhkan penyakit sakit kepala. Kedua guys, parut rimpang ekstranya digunakan untuk obat diare. Ketiga, hancurkan rimpang segar, tempelkan pada bagian yang luka guys, untuk yang luka guys. Yang keempat, rebus rimpang segar guys. Air rebusan diminum untuk obat hepatitis yang akut guys. Info lain guys, dari tanaman ganyong ini guys, hingga saat ini guys belum ditemukan literatur yang menyebutkan guys adanya kontradiksi ataupun efek samping dari konsumsi rimpang ini guys. Namun guys, yang perlu diperhatikan, tentunya lebih aman daripada berlebihan. Dan jangan lupa konsultasi dulu ke dokter apapun herbalis guys. Oke guys, sampai di sini dulu video dari kami guys. Semoga video ini bermanfaat dan berguna guys. Salam sehat. Thank you.